Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up. Oke, selamat pagi Pak, selamat teman-teman semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang sekarang. Mungkin karena teman-teman B23 banyak yang kabarin aku kalau mereka bakalan nonton dari record itu Pak, karena waktu mereka agak tabrakan gitu sama kelas lain Pak. Jadi mungkin boleh dimulai aja. Oke ya, nggak masalah juga. Oke Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang ya, rekan-rekan semuanya. Ya, kalau boleh tahu ini dari kelas siapa aja ya? Halo. Saya dari kelas Pak Yaya, Pak. Pak Yaya ya. Oke. Kalau Han nggak ikut ya? Kalau aku masih B24. Dari Pak Yaya. Kalau yang lain nih, ada Jason dari mana? Ada Jason. Halo. Sambil saya share screen ya. Ya ini tujuannya untuk sekalian. Halo, kenapa? Enggak, kenapa tadi Pak? Silakan Pak. Ya, ini dari kelas mana aja kalau boleh tahu saya. Jadi tadi ada dari kelas Pak Yaya, ada dari mana lagi? Ada yang lain nggak? Dari Pak Wawan misalnya. Gimana teman-teman? Boleh tuh kita spill dikit. Iya dong, ngobrol dikit dong, masa nonton aja. Iya. Aduh. Kan ini lumayan ya Pak ya, kayak kelas privat. Halo. Ya, oke deh. Aku juga penasaran dikit sih Pak sama AI. Nanti aku bakalan masuk AI soalnya. Wih, mantap. Iya. Lumayan ya. Gimana nih yang lain? Saya bingung juga kalau ngadepi ada yang ngomong. Dari siapa nih? Kelas Bapak. Aduh, ngapain lagi kalau dari kelas saya? Oke. Ya saya mau itu aja ya sharing hari ini. Jadi terutama tentunya untuk bagaimana sih menghadapi ujiannya gitu ya. Tentunya tapi saya akan beri intro dulu mengenai materi yang diajarkan selama setengah semester ini ya. Jadi sebenarnya belajar apa setengah semester gitu ya. Jadi secara umum kan kita belajar mengenai neural network gitu ya. Neural network dari yang dasar sampai kalau Anda lihat di dalam materi minggu ke-7 itu sampai istilahnya convolutional network gitu ya. Nah, itu dari itu semua. Ya, tetapi ada tapinya itu ya. Ujian kita kali ini agak berbeda gitu. Ya, ujiannya agak berbeda. Kenapa? Ya karena ujiannya Anda take home ya. Anda ujiannya take home. Kalau Anda dikasih soal nanti APBD, ya gampang banget nih. Kalau Anda dikasih soal yang ceritanya hanya prosedural, ya seperti halnya yang ujian yang biasa itu ya, itu gampang juga gitu ya. Dalam arti tidak menantang juga ya, karena waktu Anda banyak sekali, itu seminggu gitu ya. Oke, jadi ujiannya agak berbeda dalam arti nanti Anda akan melakukan yang semacam problem solving gitu ya. Dan bagaimana caranya itu yang perlu dilakukan.
Oke. Nah, ini akan saya berikan pengantar dulu ya. Jadi perkenalkan, saya sendiri Alexander Gunawan ya. Saya di sini di BINUS sebagai Head of Data Science Program dan Head of Double Major gitu ya. Jadi mungkin jarang ketemu ya karena memang posisinya ada di tempat di apa namanya di program yang lain gitu ya. Oke. Jadi neural network intinya kan adalah Anda atau kita ingin meniru kemampuan manusia gitu ya dalam berpikir. Mula-mula pertanyaannya seperti itu ya, pertanyaan filosofis gitu ya. Jadi apakah kita bisa bikin mesin yang mirip manusia gitu ya, cara kerjanya gitu. Cara kerja otak manusia maksudnya. Ya, itu pertanyaan filosofis. Kemudian dari pertanyaan tersebut kita mulai ada manusia kan pengen tahu itu otak isinya apa itu ya. Ternyata isinya adalah neuron ya. Neuron otak yang seperti gambar di depan ini, dan kemudian kita belajar cara kerja neuron. Neuron cara kerjanya bagaimana ya? Oh, ternyata dia melakukan apa yang disebut dengan akumulasi rangsangan gitu ya. Jadi melalui istilahnya dendrit ini mengumpulkan rangsangan yang berupa neurotransmitter sebenarnya. Ya. Kemudian dia akan melakukan apa yang disebut akumulasi, setelah itu melakukan istilahnya thresholding gitu ya, atau nanti kalau Anda belajar di neural network ada fungsi aktivasi gitu ya. Nah, ini kalau dia melewati semacam threshold, semacam batas, itu ambang batas dari rangsangan tadi yang terakumulasi, itu akan memberikan suatu respon melalui akson. Nah, itu ternyata cara kerjanya seperti itu aja gitu ya. Ya, cara kerja. Tapi banyak ini neuron-neuron ini banyak saling berhubungan satu sama lain. Dan kemudian kalau mereka sering berhubungan, ya artinya sering berhubungan dalam arti ini ada rangsangan lewat, dan kemudian di sini ada yang namanya sinap ya. Sinap ini yang menghubungkan antara neuron satu dengan neuron lain. Ya, ini kalau dia sering berhubungan, sering terlewati dengan neurotransmitter, itu maka hubungan antara neuron satu dengan neuron lain itu menjadi makin kuat gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya hubungan di sinap tadi ya, istilahnya sinap, hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Oke, nah itu cara kerjanya seperti itu. Manusia sudah tahu nih dengan cara tentunya otaknya otak manusia dieksperimen pada otak manusia ya. Kemudian tentunya kita di ilmu komputer gitu ingin, pertanyaan tadi ada ya, pertanyaan filosofis, apakah kita manusia ini bisa membuat suatu mesin yang cara kerjanya mirip otak manusia gitu. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan filosofis yang kemudian menjadi pemicu dari penelitian mengenai kecerdasan buatan ini ya. Nah, pada awalnya kita berusaha melakukan memodelkan gitu ya. Memodelkan dari apa? Dari cara kerja dari otak manusia tadi, bukan otaknya ya secara keseluruhan, tapi neuron di otak manusia ya. Jadi ini yang sederhana dulu. Sederhana itu ya, sederhana banget. Satu neuron cara kerjanya bagaimana. Tapi kalau kita tahu bahwa di otak itu neuron itu bukan cuma satu, tapi jutaan ya. Ya juta, bahkan saya kurang tahu, tapi lebih dari 1 juta jelas ya. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau cuma satu neuron itu bisa apa juga kita nggak tahu gitu. Nah, ini yang kita modelkan, tapi kan kita harus memodelkan dari yang paling sederhana itu ya. Yang paling sederhana adalah model neuron satu neuron tadi. Jadi kita membuat model, ya ada input di sini, ini ada akumulator ya, lambang sigma ini akumulator jumlahkan gitu ya. Kemudian ada lambang, ini adalah fungsi aktivasi, ini adalah untuk memodelkan dari threshold tadi. Kemudian ada output. Nah, kemudian di dalamnya ada yang hubungan antar neuron. Jadi kalau Anda lihat di dalam
modelnya yang disebut dengan perseptron gitu ya, model awal. Di sini hubungan antar neuron itu dicerminkan dengan bobot B ini ya, B. Ini bobot ya, ini mencerminkan tadi kalau neuron satu sering berhubungan dengan neuron lain itu hubungannya akan makin kuat ya. Ini dicerminkan dengan bobot ya, W. Nah, ini modelnya ya, mula-mula modelnya seperti itu ya. Nah, yang pertama kali mengajukan untuk model artificial neural network itu diajukan oleh Profesor Rosenblatt ya, yang mengajukan model yang disebut dengan perseptron. Perseptron ini. Jadi ini adalah model yang diajukan oleh Profesor Rosenblatt waktu itu. Jadi ini masih sangat sederhana ya. Masih sangat sederhana. Jadi hanya istilahnya kalau sekarang istilahnya cuma satu layer gitu ya. Cuma ada layer input dan layer output gitu ya. Outputnya cuma satu aja juga. Itu adalah model sekitar tahun 1956 ya, dari Rosenblatt. Nah, tapi dari sini kita belajar banyak gitu ya. Kalau Anda nggak tahu mulai dari awal, kita bingung ini kok ada ide seperti ini tiba-tiba muncul yang sekarang kan banyak sekali istilah deep learning gitu ya. Ini kok bisa muncul ide seperti ini dari mana? Ini kan kalau kita nggak tahu asal mulanya juga, asal muasalnya juga kadang-kala bingung, dan kemudian kita tidak tahu sebenarnya yang penting di dalamnya itu apa. Gitu. Nah, kemudian di sini di dalam model Rosenblatt ini kita ada istilahnya, ini input ya, input, ini ada bobot, ini ada namanya bias ya. Bias itu dianggap sebagai suatu mirip bobot ini, tetapi dengan input yang konstan gitu ya. Jadi input yang konstan ini kalau secara matematis ini digunakan untuk melakukan shifting ya, shifting sehingga dia menjadi ternormalisasi secara otomatis. Oke, itu dulu ya. Jadi ini perseptron, algoritmanya, yang ini tentunya kalau responsi nggak akan saya detailkan. Itu. Oke, kemudian ada namanya multi-layer neural network, gitu ya, multi-layer neural network. Nah, di sini menjadi masalah ini perseptron tadi. Ya. Perseptron tadi menjadi masalah sekali. Kenapa? Karena dia hanya bisa belajarnya kalau ada kesalahan di ujung, gitu ya, dia hanya belajarnya bisa satu langkah ke belakang, hanya satu layer, gitu ya. Kalau ada kita mendesain suatu layer seperti ini, dia jadi masalah. Masalahnya apa? Kita nggak tahu caranya update weight yang ada di belakang di sini, cuma kita tahunya yang di depan aja. Nah, ini jadi masalah besar ya. Berarti dia nggak, sedangkan kalau otak manusia itu sebenarnya kan neuron kan lapis-lapisannya banyak sekali, bahkan polanya juga bentuknya macam-macam ya. Kita ada tahu ada otak kiri, otak kanan, itu sebenarnya pola rangkaiannya memang berbeda. Ya. Ya seperti ini menyebabkan stack ya, ditanya macet itu ya penelitiannya. Penelitian dari apa? Penelitian dari neural network ini sampai bertahun-tahun, sampai dengan muridnya dari Rosenblatt tadi ya, Profesor Rosenblatt itu muridnya adalah yang sekarang mendapatkan Turing Award tadi adalah Profesor Josh Hinton, menemukan apa yang disebut dengan backpropagation ya, backpropagation. Ya, jadi backpropagation. Ini sekitar tahun berapa? Ini ya backpropagation ini sekitar tahun 1980 ya. 1980. Berarti 1980 udah lama juga gitu ya. Udah lama juga, tapi kalau Anda perhatikan dari time frame-nya Rosenblatt itu 1960-an, ya ini 1980 ada masa ketika hampir 30 tahun ya itu aja gitu ya, nggak berkembang karena bingung, kita nggak tahu caranya untuk melakukan belajar neuron ini belajar tapi dalam multi layer gitu ya, multi layer belum tahu ya, jadi butuh waktu sampai kurang lebih tadi ya, bertahun puluhan tahun itu untuk menemukan algoritma yang disebut dengan backpropagation. Nah, di sini apakah backpropagation sekarang masih dipakai? Masih ya. Jadi kalau Anda
menggunakan TensorFlow atau menggunakan apa namanya PyTorch itu ya. Kalau TensorFlow itu layer yang menggunakan backpropagation yang klasik yang ditemukan oleh Rosenblatt, oleh Hinton ini adalah yang layer dense istilahnya ya. Jadi dense, kata kuncinya dense itu adalah layer sebenarnya yang menggunakan backpropagation klasik ini. Kemudian kalau yang di PyTorch itu menggunakan kata kunci linear ya, linear network gitu ya, linear layer itu adalah sebenarnya adalah apa namanya neural network yang klasik ya. Kemudian kita tahu bahwa deep learning, ya sekarang ada neural network, ada deep learning. Mengapa seperti itu? Gitu ya. Ya ini timbul lagi, jadi menjadi masalah, menjadi apa namanya hype ya, hype gitu ya. Jadi neural network itu tahun 1980 udah ada sebenarnya. Kemudian berkembang jadi sekitar tahun istilahnya tahun 2000-an gitu ya, tahun 2000-an itu ya cukup diminati gitu ya, cukup diminati tapi dengan rasa skeptis gitu. Kita belajar juga ya, kita belajar sudah tahun itu, tapi kita belajarnya tapi dengan rasa bahwa skeptis gitu ya. Jadi ini aplikasinya buat apa? Gitu. Aplikasinya buat apa? Kita bisa memecahkan permasalahan, tapi dengan alat lain juga bisa gitu, sebenarnya. Yang supervised learning tadi ya, banyak sekali kan tool-tool supervised learning yang bisa kita gunakan. Ya. Aplikasinya apa, keunggulannya apa, itu menjadi pertanyaan utama di waktu itu dan belum terjawab gitu ya, belum terjawab sampai dengan sekitar tahun 2010 ya, tahun 2010 itu muncul istilah deep learning ya, deep learning. Kenapa sih dilakukan penamaan ini ya, supaya pertama untuk menarik Anda ini sekarang kuliahnya aja namanya deep learning, bukan artificial neural network lagi ya. Kalau dulu kan kuliahnya namanya artificial neural network, sekarang deep learning ya, supaya Anda tertarik nih semua yang muda-muda supaya mau bersama-sama meneliti ya, juga bersama-sama menggunakannya juga. Tapi pertanyaannya kenapa bisa tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba menjadi hype gitu ya, menjadi hype di dunia komputer ya. Itu bukan bukan muncul secara katakanlah tiba-tiba gitu ya, tidak muncul tiba-tiba, tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Kita tahu tadi algoritmanya sudah ada sejak lama, enggak? Algoritmanya sudah ada sejak lama, backpropagation itu 80-an. Kemudian kalau Anda lihat kembali catatan bahwa muridnya dari Hinton, dari Profesor Hinton tadi sekarang adalah Profesor Jan LeCun, itu menemukan convolution network itu adalah tahun 1989. Berarti sudah 1989 ya. Berarti sudah lama juga gitu ya. Tapi baru 2010 ini menjadi hype gitu ya. Karena apa ya? Karena untuk bisa memanfaatkan kemampuan dari istilahnya deep learning atau neural network ini, kita membutuhkan hal yang lain. Hal yang lain apa? Pertama adalah data yang sangat banyak. Nah, ini yang membedakan algoritma lain dengan algoritma neural network ini. Jadi neural network ini adalah, atau deep learning ini algoritma yang butuh banyak banget data. Nah, ini salah satu kelemahannya sebenarnya, kelemahan utamanya juga. Butuh banyak banget data supaya bisa konvergen ya, supaya modelnya itu bisa bagus gitu. Dan juga ketika butuh banyak data, dia juga butuh banyak komputasi, dan hal ini dipecahkan kurang lebih memang kita tahun itu 2010-an ya. Jadi pada saat itu ada namanya lomba yang namanya ImageNet ya, suatu lomba di mana di lomba itu yang diadakan oleh Profesor Stanford gitu, yang mengadakan lomba ImageNet, itu di sana disediakan jutaan gambar gitu ya, yang bisa di training, bisa digunakan untuk sebagai data.
Dan juga waktu itu tidak muncul tiba-tiba muncul pemenangnya menggunakan deep learning, enggak ya. Tetapi pada saat itu ada tahun 2012 itu ya, ada salah satu muridnya dari Hinton itu ya, mengajukan yang disebut dengan AlexNet, itu dia menggunakan ya, GPU sebagai komputasinya. Jadi bisa cepat gitu ya. Komputasinya bisa cepat, jadi bisa katakanlah memenangkan perlombaan tadi dengan waktunya pas gitu ya. Jadi kalau Anda rasakan sendiri nanti ya, kalau Anda training neural network dengan GPU dan tanpa GPU bedanya jauh sekali itu waktunya. Jadi di situ dia menggunakan GPU ini untuk mempercepat perhitungan. Jadi kombinasi ketiga ini yang menyebabkan munculnya istilah deep learning ini menjadi sangat powerful gitu sekarang ini. Data yang banyak, kemampuan komputasi yang didukung dengan graphic processing unit, dan kemudian algoritma. Ya, algoritmanya otomatis muncul yang baru-baru bersamaan dengan tantangan yang makin berkembang. Jadi ketika ada orang banyak berkumpul meneliti, kan banyak juga pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya bukan lagi deteksi objek seperti Anda kuliah ini ya. Deteksi objek, deteksi yang binary atau multiclass itu udah katakanlah udah selesai sekarang. Ya, jadi berkembang terus. Sekarang bisa bertanya mengenai segmentation, kemudian mengenai language model ya, sekuensial seperti itu, kemudian mengenai bagaimana sih data ini supaya lebih sedikit hingga ada istilah self supervised learning, dan banyak sekali perkembangan yang lebih lanjut. Jadi kalau Anda masuk ke dunia ini, misalnya ke dunia artificial intelligence, sekarang ini publikasi ilmiah atau penelitiannya berkembang sangat pesat sekali ya. Oke. Itu tentunya dihafal ya. Tapi kita mau kembali lagi ke laptop untuk ujian ya, bagaimana ujian Anda. Oke. Sebelum itu ada yang mungkin mau ditanyakan dulu? Karena teman-teman mungkin ada mau nanya sampai sini. Ya, ini pengantar dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang kita masuk ke komponen-komponennya. Komponen-komponen dari deep learning. Mungkin ini nanti saya akan share untuk beberapa hal gitu ya. Atau saya share langsung aja ya. Jadi di sini saya akan coba share mengenai file-filenya yang tampil di depan ini. Saya stop dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Ya, kita ngobrol dulu ya sebelum masuk ke yang apa istilahnya. Ini Pak, tadi aku baru lihat Pak, ada yang ngechat aku. Ada yang nanya Pak. Jadi katanya tuh di pertemuan kelas kan Bapak sempat jelasin tentang VGG, UNet, dan ada satu lagi algoritma namanya FCN. Nah, di antara UNet dan FCN itu masing-masing yang bagus diimplementasikan di object detection dan image segmentation itu yang mana ya Pak? Itu banget ya. Oh, itu pertemuan minggu ke-6 ya. Bentar ya. Ini saya akan share dulu. Tapi tanyanya ke siapa nih? Tanyanya di chat apa di? Dia personal chat ke aku Pak.
Oke. Yang tanya dari kelas siapa nih? Halo. Dari kelas saya atau dari, kalau kelas saya mungkin takut yang tanya. Aku kurang tahu, Pak. Coba saya tanya. Oke. Saya akan jelaskan di minggu ke-6. Itu sebenarnya ya di minggu ke-6 gitu ya. Jadi di minggu ke-6 itu Anda dikasih apa namanya? Ya ini caranya belajar bagaimana gitu ya. Jadi ini penting juga sih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa namanya ya soal, tapi kan Anda perlu wawasan ya. Soal itu kan teknikal ya, itu prosesnya yang apa namanya harus Anda lalui, proses belajar yang detailnya. Tetapi kan Anda juga ketika mau belajar kan perlu tahu ini melangkah mau belajar apa, kemananya. Nah, tadi secara singkat saya jelaskan mengenai secara singkat dari neural network sampai deep learning tadi ya, singkat. Kemudian kita cara belajarnya bagaimana nih untuk terutama untuk yang computer vision ya, karena ini mula-mula deep learning ini atau neural network ini berhasil memikat dunia komputer itu karena keberhasilannya di ImageNet ya. ImageNet itu adalah suatu lomba atau kompetisi untuk mendeteksi objek yang bukan lain sebenarnya computer vision sebenarnya. Jadi memang apa namanya mula-mula dari sana itu ya, mula-mula dari komputer keberhasilan di dunia computer vision ini menyebabkan nama dari deep learning atau neural network ini menjadi banyak dikenal oleh peneliti atau oleh apa namanya dunia di ilmu komputer atau computer science gitu ya. Nah, kalau kemudian masuk ke bidang-bidang lain seperti natural language processing, NLP, robotik dan lain-lain itu banyak baru kemudian sebenarnya. Nah, kita di sini ingin tahu nih cara belajarnya bagaimana. Tadi ada yang tanya bagus yang mana itu ya. Secara umum di sini di dalam slide di minggu ke-6 itu ada 4 tugas ya, 4 task. Object detection, semantic segmentation, instant segmentation, crowd counting. Bedanya apa? Itu yang perlu Anda tahu dulu. Dan nanti cara belajarnya bagaimana supaya Anda juga tahu ya. Oke. Object detection itu kurang lebih kalau Anda lihat di sini ini object detection ya. Object detection. Jadi kalau kita punya gambar, kita ingin mendeteksi objek, kemudian kita lokalisasi dengan kotak itu ya, box dengan box ya. Oke. Jadi ini yang mula-mula tadi yang ImageNet tadi challenge-nya adalah object detection ini. Dan kalau Anda lihat sejarahnya itu mula-mula yang mengajukan itu kan AlexNet gitu ya. Jadi kemudian ada VGGNet, kemudian ada ResNet ya, kemudian ada GoogleNet dulu, ResNet, kemudian DesNet dan seterusnya. Ya, katakanlah bahwa tugas ini sudah selesai gitu ya. Dalam arti akurasinya sekarang udah tinggi banget, 99,99% gitu ya, udah bisa tercapai. Nah, kemudian kita tahu bahwa object detection ini tatarannya adalah mencari objek. Ya. Tatarannya mencari objek. Ya, tatarannya mencari objek. Jadi di sini satu objek kan berarti satu entitas, ya, satu entitas. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya tuh yang bagus algoritmanya mana? Nah, ini kalau Anda mau belajar itu bisa menggunakan apalagi sekarang di kita di dunia ini ada namanya website Paper with Code ya, di dunia machine learning terutama ya. Ini adalah apa istilahnya kurasi dari metode-metode yang ada di dunia machine learning ya, atau deep learning khususnya, tapi sebenarnya secara umum machine learning ya. Jadi misalnya Anda ingin tahu nih state of the art dari object detection tuh gimana ya. Ini Anda tinggal search aja. Tinggal search di sini
Ini kenapa? Oh, oke. Ya, Anda tinggal set object detection. Ya, object detection ya. Beda ya, object recognition, detection itu beda ya. Detection. Ya tadi kan detection, ya ini object detection, tasknya apa? Gitu ya, tasknya adalah tadi untuk mendeteksi objek, kemudian melakukan lokalisasi gitu ya dengan cara bounding box ya. Nah ini adalah dataset yang katakanlah digunakan untuk benchmarking gitu ya. Salah satunya adalah tentunya adalah IMAGNET ya, tapi di sini IMAGNET sudah ketinggalan zaman gitu ya, istilahnya sudah ketinggalan. Jadi sekarang yang banyak digunakan adalah COCO ini ya, COCO, Pascal juga ada. Ya, IMAGNET sekarang buat pembelajaran biasanya buat kuliah lah. Ini kompetisinya udah crowded di sini ya, udah crowded. Jadi udah banyak sekali. Kalau Anda mau lihat yang paling tinggi siapa ya ini ya. Jadi kalau Anda masih bicara mengenai PGG-net yang lebih bagus daripada UNET, mana ya udah ketinggalan zaman gitu. Itu tahun berapa ya? Oke, jadi di dunia ini kalau Anda lihat rentang tahunnya 2016 itu udah kadaluarsa ya. Jadi seperti ResNet itu udah katakanlah menjadi basic backbone aja. Jadi tentunya sudah dimodifikasi lebih lanjut. Nah, ya kalau Anda mau dia ya sekarang istilahnya banyak gunakan YOLO gitu ya, ini untuk yang selain bukan kenapa ada muncul seperti ini YOLO sekarang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi akurasi tetapi adalah efisiensi juga gitu. YOLO itu adalah istilahnya you only look one gitu ya. Ya singkatan you only look one. Jadi algoritma ini sebenarnya didesain demikian rupa sehingga processingnya bisa cepat gitu ya, bisa digunakan di mobile. Berarti object detection tapi cepat. Kalau yang lain, yang dulu-dulu itu PGG-net, AlexNet itu nggak memperdulikan seperti itu, gitu. Nggak memperdulikan efisiensi. Jadi setelah udah dikatakan udah 99,9% ngapain lagi? Ya, kita bertanya mengenai efisiensi. Jadi algoritma ini bisa dibuat efisien nggak sehingga bisa digunakan di aplikasi atau device ya, perangkat yang katakanlah komputasinya nggak terlalu tinggi seperti smartphone gitu ya. Nah ini timbul algoritma seperti YOLO ini yang terkenal ya, salah satunya. YOLO pun bukan nomor 1 ternyata, sekarang udah kayak YOLO versi 4 ini dulu terkenal banget, sekarang sudah kalah lagi gitu ya. Jadi kalau Anda mau lihat state of the art ya di sini. Oke, tadi ada yang tanya UNET ya, UNET. UNET itu adalah untuk semantic segmentation. Ya, beda lagi ya semantic segmentation. Tadi kalau object detection itu adalah yang kita RetinaNet segala macam, ini adalah object detection. Ini salah satunya untuk tadi sudah masuk ke dalam apa namanya istilahnya mempertimbangkan masalah efisiensi ya. RetinaNet YOLO itu adalah ya setelah tahun 2017 ke atas itu ya, itu adalah muncul algoritma object detection tetapi juga mempertimbangkan efisiensi komputasi. Kemudian kalau Anda bertanya tadi yang UNET itu adalah masalah mengenai semantic segmentation ya. Semantic segmentation berbeda dengan object detection tentunya. Kalau semantic segmentation kita melakukan classification per pixel. Jadi pixel yang ada di sini misalnya ini miliknya sapi ini atau miliknya background ya, atau miliknya rumput atau miliknya rumah ya. Kita harus bisa membedakan di sana. Itu pertanyaan utama pada semantic segmentation, bukan objek ini ada objek sapi saya bounding box gitu ya. Enggak seperti itu, tapi per pixel pertanyaan. Pixel di X, Y ini miliknya siapa ya? Per pixel ya. Jadi klasifikasi per pixel.
Hasilnya gimana? Hasilnya tentunya hasilnya jauh lebih detail gitu ya, lebih detail. Jadi Anda bisa melakukan segmentasi secara detail seperti ini. Oke? Ya, beda sekali pertanyaannya. Nah, ini UNET. UNET itu digunakan untuk semantic segmentation. Jadi yang dinamakan UNET itu digunakan untuk masalah semantic segmentation. Jadi kalau Anda ngomong UNET dibandingkan dengan VGGNet, ya Anda salah kaprah udah pertanyaan tadi. Oke? Ya. Tapi apakah UNET ini yang state of the art yang sekarang enggak? Ini udah lama ya. Ini udah lama. Jadi kalau Anda lihat lagi, kembali lagi ke tadi paper with code, website paper with code tadi, Anda bisa lihat juga gitu mengenai semantic segmentation. Sekarang state of the art-nya apa? Jadi kalau Anda mau bandingkan, Anda tadi ada pertanyaan mengenai perbandingan seperti itu ya. Anda lihat di sini semantic segmentation. Nah, gitu ya. Ya, Anda lihat di sini mau pakai data yang mana, misalnya data Pascal misalnya. Ya, di situ algoritma apa aja yang berkompetisi gitu ya. Di sini kan mestinya ada salah satunya mestinya ada UNET ya. UNET pakai apa kita nggak tahu juga ya. Kita lihat di sini Anda coba lihat ya kali sendiri ya. Ini ada macam-macam data ya, macam-macam data di sini. Nah, ini ada macam-macam datanya digunakan. Ya, kemudian ada macam-macam algoritma yang berkompetisi terhadap data tersebut. Kita lihat ya Pascal, ini biasanya yang masih banyak digunakan Pascal. Ya di sini, ya UNET udah nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi di sini ada macam udah nggak kelihatan ya, udah nggak ada ya. Jadi kalau Anda lihat di sini Pascal. Ini yang terbaru apa gitu ya. Salah satunya ini Deep Lab 3 Plus yang dari Google gitu ya. Ini yang paling oke. EfficientNet sekarang namanya, ada yang lebih baru lagi. Nah, ini UNET di mana? UNET di sini bawah ini ya, di sini. Ya antara mungkin di sini kita nggak tahu ya. Ya Anda bisa cari sendiri lah. Jadi kalau membandingkan ya Anda harus membandingkan terhadap kasus yang sama gitu ya. Tujuannya yang sama. Jadi kalau asal apa namanya katakanlah membandingkan nih VGG sama UNET bagus mana ya. Nanti dulu itu memecahkan permasalahan yang berbeda sebenarnya. Oke. Kita lanjut lagi, itu ada namanya instant sekarang ya. Instant segmentation. Ini semantic segmentation. Sekarang ada instant segmentation. Instant segmentation apa bedanya sama semantic segmentation? Nanti kelihatannya hasilnya sama aja nih. Ada objek di segmentasi ini. Enggak ya, beda. Jadi kalau semantic segmentation itu kelemahan utamanya lama ya, karena per pixel gitu ya. Per pixel. Nah, ini ada algoritma sedemikian rupa dipikirkan oleh peneliti supaya bisa melakukan segmentasi tetapi cepat. Gimana caranya? Nah, lahirlah metode atau algoritma instant segmentation. Dia intinya adalah memadukan antara objek segmentation. Jadi yang pertama bendanya ini atau objeknya dicari dulu, baru kemudian disegmentasi. Ya, jadi orangnya ini cari dulu bounding box ya. Kemudian baru segmentasi. Itu jauh lebih cepat daripada Anda melakukan tadi pertanyaan ini pixel ini milik siapa ya, semantic segmentation tadi ya. Oke. Nah, ini juga state of the art-nya banyak juga gitu ya. State of-nya dia ada kelemahannya nggak dibandingkan dengan semantic segmentation? Ya jelas ini pasti hasil segmentasinya tidak seakurat semantic segmentation, jelas ya, tetapi dia jauh lebih cepat. Kemudian ada lagi nih crowd counting. Crowd counting itu ada pertanyaannya adalah kita mau mengestimasi jumlah orang di sini, orang demo ini misalnya berapa gitu. Kita bisa melakukan object detection nggak? Bisa aja. Ya ini objeknya orang ini kita deteksi bisa aja ini. Tapi tentunya tidak bisa semuanya karena ini ketutupan, banyak yang ketutupan, terjadi oklusi istilahnya. Ya kalau kita mau mengestimasi dengan menggunakan object detection ya berarti Anda akan menghadapi banyak kesalahan.
walaupun terdetek gitu ya, depan-depan ini terdetek, tapi secara umum enggak. Ya bagaimana caranya? Ya Anda ingat filosofi kalau Anda mau menghitung beras, jumlah beras misalnya berapa? Pakai cara apa kira-kira kalau menghitung beras? Ya, bukan lain kan kita ngitung membandingkan beratnya ya. Membandingkan berat total dengan berat persatuan ya. Jadi sebenarnya kita mencoba membangkitkan atau menghitung sebenarnya melihat distribusinya. Ya ini sama dengan crowd counting ini. Jadi di dalam crowd counting ini kita akan mencoba membuat apa yang dinamakan density map kepadatannya. Jadi kita bisa memperkirakan jumlah orang yang di sini berdasarkan kepadatannya. Tuh, apakah ini ada state of the art-nya? Anda bisa cek lagi di paper with code tadi ya. Oke, websitenya akan saya kirimkan supaya Anda juga bisa coba ya apa namanya ya lihat-lihatlah. Ini kan website utama untuk digali lebih lanjut gitu ya, untuk menggali lebih lanjut. Oke, paper with code. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oh ada banyak banget seperti itu gitu ya. Ada banyak banget kasus-kasus spesifik seperti itu, gunanya buat apa ya? Gunanya adalah untuk memecahkan permasalahan yang sifatnya tentunya yang sesuai konteks ya, sesuai konteks ini. Jadi misalnya kalau Anda mempunyai permasalahan, Anda ingin membuat misalnya sekarang apa itu? Automatic driving car misalnya. Ya, mobil yang bisa berjalan secara otomatis misalnya. Itu butuh apa? Butuh lihat benda yang ada di depannya kan ya. Ya itu pakai object detection bisa aja. Tetapi saya juga butuh kalau saya nyelip, saya membutuhkan ruang yang pasti gitu, yang bisa saya menyelip gitu ya, menyalip gitu ya, menyalip. Ya, butuh ukuran yang pasti, maksudnya wilayah areanya yang bisa saya sentuh itu yang mana aja, yang tidak boleh saya sentuh mana aja sehingga tidak terjadi collision atau tabrakan. Nah, kalau Anda menggunakan object detection aja, ini nggak memenuhi syarat. Object detection kan block bounding box aja. Ini ada objek tapi nggak peduli boundary-nya. Dia boundary-nya kotak. Tentunya Anda butuh segmentasi. Nah, kalau pakai semantic segmentation bagaimana pertanyaannya? Kelamaan gitu ya. Jadi itu baru 1 menit keluar ya. Anda perlu nabrak dulu. Berarti solusinya adalah instant segmentation gitu ya. Jadi Anda butuh segmentasi, nggak perlu terlalu akurat segmentasinya, tapi saya tahu boundary-nya, saya bisa tahu depannya ada benda, saya bisa nyelip, kalau menyalip bisa tahu region-nya dengan baik. Nah, jadi di sini kalau dalam kasus ini paling tepat mana instant segmentation. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan lain lagi nih. Anda bekerja misalnya di bidang pertanahan itu ya. Kemudian Anda diminta untuk mengukur luas tanah, luas rumah misalnya itu ya. Luas rumah itu ya. Itu butuh apa? Ya butuh akurat gitu ya. Anda menghitung luas rumah, rumahnya dipotong 1-2 meter aja orang udah komplain gitu ya. Ya, Anda butuh akurasi yang tinggi. Ya itu jelas ya. Object detection gimana? Nggak bisa jelas ya. Nggak bisa. Ini ada rumah-rumah aja, Anda harus mengukur luasnya juga. Nggak bisa akurat maksudnya. Instant segmentation nggak cocok juga gitu ya. Kenapa? Ya karena dia nggak akurat segmentasinya. Segmentasinya nggak akurat. Bisa disegmentasi tapi nggak akurat, cepat gitu, tapi nggak akurat. Yang dibutuhkan adalah semantic segmentation. Anda nggak perlu responnya cepat kan, Anda ditunggu cukup lama, 1 menit, 2 menit, hasilnya oke, masih oke gitu, nggak perlu respon cepat seperti automatic driving car, tapi hasilnya harus akurat nih. Luas rumahnya harus terhitung dengan benar. Nah itu, jadi kalau Anda mau menggunakannya harus sesuai konteks nantinya. Oke. Ya jelas ya. Jadi di sini Anda tahu ada berbagai macam kasus, berbagai macam tas istilahnya. Kemudian sumbernya dari mana? Jadi kalau Anda mau menggali lebih lanjut di paper with code tadi ada, Anda tinggal cari itu kata kuncinya object detection, muncul datasetnya, muncul algoritma state of the art-nya. Kemudian Anda bisa membandingkan mana yang lebih bagus ya. Dan kemudian Anda tahu cara menggunakannya gitu ya.
Jadi menggunakannya ini tergantung tentunya pada konteks. Konteks Anda bicara mau memecahkan permasalahan apa. Oke, itu sesi kedua. Itu ada pertanyaan sampai sini? Mana teman-teman, kakak-kakak, apa ada yang pengen ditanyain? Saya belum ngerti bagian mana. Diam semua. Ini saya ngomong terus tadi. Oke, iya. Halo, ada pertanyaan nggak? Itu Pak, ada di chat. Untuk UTS nanti ini, apakah kita akan mengerjakan case untuk implementasi ke task? Jelas. Keempat task Oh, ini. enggak. Keempat ini. Keempat. Tapi bukan masalah implementasinya yang susah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang ini nanti topik ketiga. Ya, jadi memang fokusnya rata-rata ke UTS ya. Jadi saya akan masuk aja ya. Jadi Anda pedulinya kan untuk responsi ya biasanya maunya ingin tahu nih kira-kira cara menjawab UTS-nya bagaimana. Oke. Ya. Bentar ya, saya akan kirimkan dulu untuk panduannya. Jadi kita kembali lagi ke tujuan awal. Jadi bagaimana pertanyaannya untuk UTS? Apa yang diharapkan ya? Yang diharapkan apa gitu ya? Yang diharapkan apa? Jadi kalau kita ngomong tadi ya, kalau Anda ujian dengan pilihan ganda, misalnya juga nggak masuk akal masa deep learning atau neural network hafalan, apalagi seminggu ujiannya. Kemudian kalau seperti dulu itu menghitung manual prosedurnya, misalnya nggak masuk akal juga gitu ya. Gampang banget itu kalau sekarang dalam waktu seminggu ya. Kemudian kalau dikasih problem kemudian suruh nge-code gitu ya mungkin itu lebih cocok, tapi juga sekarang code-nya banyak juga gitu yang sudah ada gitu ya sudah ada. Jadi ini saya akan kasih contoh code yang minggu ke-6 misalnya. Jadi saya temukan dulu ya sebelum apa yang diharapkan nanti saya beritahu ya. Jadi misalkan ini ada code ya, jadi biasanya kan kita bekerja dengan menggunakan Colab ya. Jadi Anda bisa di sini bisa membuka website namanya Colab ya. Jadi Colab ya, jadi Anda biasakan kalau bisa menginstal sendiri di rumah, misalnya komputer Anda memang oke, ada GPU-nya ya bisa menginstal sendiri Anaconda ya. Berikut TensorFlow itu jauh lebih enak sebenarnya daripada menggunakan online. Kalau online ya otomatis Anda tergantung pada internet juga gitu. Internet dan ini nggak benar-benar Colab ini nggak benar-benar nyala terus. Jadi Anda setiap 12 jam itu akan di reset sama dia. Oke. Kecuali Anda bayar ya, beda lagi. Oke, ini saya kasih contoh CNN ya, gampang deh ya. Jadi ini kan code yang sudah ada. Ya. Ini code-nya udah ada ya. Jadi ini apa sih sebenarnya kita ingin mendeteksi yang kasus standar MINIS itu ya. MINIS dataset. Jadi kita ingin mengenali angka itu ya, dari suatu gambar.
gambar kecil gitu. Jadi di sini kita bisa jalankan, hit enter gitu ya, kita akan nyambung di sininya ya. Ininya akan nyambung untuk apa namanya, untuk collab-nya ya cukup lama. Di sini nyambung dulu. Nah, di sini untuk collab ini Anda sudah dibantu, sudah disediakan RAM yang cukup besar 24 GB ya, dengan CPU kalau nggak salah 12 ya. Jadi gede, lumayan udah gede ya hitungannya. Kalau kita komputer sendiri kalah itu ya. Biasanya sih kalau Anda nggak pakai desktop sendiri atau laptop aja kalah ya. Kalau desktop mungkin desktop yang baru mungkin baru hampir sama. Ya. Oke, di sini Anda download datanya ya. Jadi datanya di-download secara otomatis ya. Nama datanya M-minis ini ya. Ini adalah dataset yang image yang seperti ini, salah satu contohnya. Nah, di sini kemudian Anda pakai library Keras ya di bawah TensorFlow di sini untuk melakukan istilahnya persiapan data ya, data preparation gitu ya. Data preparation di sini dibagi dua, datanya training test, kemudian datanya dinormalisasi dan lain-lain. Nah, ini adalah prosedur standar yang Anda harus lalui. Ya, Anda harus lalui itu normalisasi segala macam. Oke. Nah, code-code seperti ini tidak banyak. Jadi kalau kita ngasih soal, misalnya Anda jalankan ini ya, minis datasetnya ini, kemudian Anda diminta untuk melakukan classification, ya gampang banget sekarang ini, gampang banget. Ya, gampang. Ya, ini tinggal jalanin aja. Ini adalah metode LeNet 5, algoritma LeNet 5 ini yang dibuat oleh Jan LeCun tahun 1989 gitu ya. Terdiri dari 2 layer konvolusi dan 3 layer yang dense ya. Jadi di sini Anda bisa lihat di situ algoritmanya juga sudah standar itu ya. Di sini sudah standar. Anda tinggal pakai algoritmanya, tinggal diimplementasikan dengan menggunakan Keras ini. Kemudian tinggal ada training gitu ya, tinggal ada training di sini. Trainingnya juga nggak perlu banyak-banyak, misalnya udah konvergen gitu. Di sini cuma 10 epoch istilahnya ya, 10 epoch. 10 epoch itu sudah 90% lebih kalau salah ini di sini. Akurasinya ini akurasi yang ada di sebelah kanan ini adalah akurasi mula-mula di epoch 1. Ada ini udah naik terus ya. Ini ada 10 epoch di sini. Nah, ini yang lama di dalam deep learning adalah nunggu ya. Jadi seringkali nunggu ini menjadi membosankan. Jadi kalau ada kadang-kala ya kita kalau mau lihat dia konvergen atau enggak, jangan langsung epochnya banyak ya. 10 epoch pakai 2 dulu gitu ya. Untuk lihat apakah jalan dengan baik atau enggak. 10 epoch Anda tunggu, ternyata nanti hasilnya jelek ya habisin waktu. Atau juga Anda bisa bekerja secara paralel dalam arti membuka ini collab ini dalam jumlah banyak, Anda tes dalam jumlah beberapa sekaligus gitu ya. Ya berarti kan epoch pertama sudah 82%. Tinggi ya. Epoch kedua sudah 90%, belum apa-apa. Masalah ini berarti mudah. Hitungannya mudah ya. Sorry Pak, itu ada pertanyaan di chat.
mau tanya, menurut pengalaman Bapak, library mana yang lebih bagus digunakan untuk building deep learning model, PyTorch atau TensorFlow? Selera aja kalau itu. Ya, kalau Anda mau ngomong bagus atau enggak, masing-masing punya kekuatan ya. Jadi kalau Anda mau ngomong bagus dalam arti untuk apa dulu, kalau sekedar untuk UTS Anda sih sama aja, kalau saya katakan ya. Ya, sama aja itu ya. Tetapi Anda perlu consider style programming ya, style programming. Jadi di sini ada kalau Anda lihat sejarahnya itu TensorFlow itu mula-mula menggunakan style programming yang sifatnya fungsional ya, dengan lazy statement itu ya, lazy implementation. Jadi itu kalau Anda nggak pernah belajar functional programming, itu Anda bingung ya, tanyaannya kok cara codingnya seperti ini gitu. Kemudian timbul PyTorch ya, saingannya itu PyTorch dengan menggunakan object oriented ya. Object oriented ya, mestinya kalau object oriented Anda pasti lebih familiar lah, bisa membaca gitu ya. Oke, kemudian ada Keras ya. Keras ini adalah dibangun oleh researcher dari Google juga. Tetapi terlepas dari TensorFlow, mula-mula dibuat pakai add-on aja dengan style programming adalah prosedural aja gitu ya. Ini adalah Keras ya, yang tampil di depan ini adalah, walaupun ini Anda bisa lihat di sini adalah TensorFlow. Ini TensorFlow 2 ya sekarang. Tetapi sebenarnya dia menggunakan ini menggunakan style pemrograman prosedural ala Keras. Ya. Ini bukan ala TensorFlow sebenarnya. Ini Keras. Ya, ini Keras ya sebenarnya. Kerasnya dari mana? Dari TensorFlow-nya. Ya. Karena apa? Karena sejak versi kedua TensorFlow, Keras ini disatukan dengan TensorFlow ya. Disatukan dengan TensorFlow. Kalau Keras bagaimana cara codingnya? Ini prosedural, gampang ya. Prosedural gini aja gitu, bikin modelnya ya tinggal Anda panggil objek model sini, kemudian di add layernya tek. Anda kalau Anda menggunakan PyTorch sekarang mungkin agak mau berkenyit, itu kok satunya pakai objek oriented, ini kok cuma diginin aja, yang jauh ya, Anda menganggap PyTorch-nya lebih sulit, padahal PyTorch itu tadinya mempermudah TensorFlow yang sebelumnya. TensorFlow sebelumnya jauh lebih complicated. Itu ya dari segi style programming. Ya, lebih mudah mana ya? Paling mudah Keras ya. Kemudian kalau Anda lebih tanya bagus yang mana untuk konteks penelitian, itu tergantung konteksnya, tergantung riset Anda di mana. Jadi misalnya kalau PyTorch itu bagus di bidang speed recognition ya, pengenalan ucapan, itu dia penelitian di belakangnya itu adalah Facebook sebenarnya kan, PyTorch gitu ya. Penelitian di belakangnya unggul di bidang tersebut, sehingga library-nya juga lebih unggul dibandingkan dengan TensorFlow. Tetapi kalau Anda mau bekerja di bidang computer vision misalnya, ya kebanyakan memang di TensorFlow library-nya. Seperti itu ya. Jadi Anda harus lihat-lihat dulu. Ini kalau Anda mau ke depan, Anda lihat-lihat dulu bidangnya di mana bidang. Ya. Yang bagus ya yang menyediakan kebutuhan Anda. Tapi kalau kebutuhan Anda sekedar untuk UTS sih sama aja menurut saya. Ya. Tinggal Anda nyaman mana aja codingnya. Codingnya nyaman dengan prosedural atau object oriented, atau mau Anda yang TensorFlow yang fungsional, ya serah-serah aja, sah-sah aja sih. Oke, ya itu ya. Ya pada intinya sebenarnya bahasa framework ini hanya mempermudah Anda ketika menghitung backpropagation-nya. Backpropagation-nya itu yang sulit sebenarnya. Jadi pada saat backpropagation jadi dari forward, jadi ya backpropagation-nya yang Anda nggak perlu mikirin lagi gitu ya. Jadi kalau di dalam PyTorch itu kelihatan sekali ya.
Jadi ada yang Anda definisikan cuma yang forward, yang back propagation-nya tinggal di learning aja. Ya kalau menggunakan keras ya Anda semacam mendefinisikan arsitekturnya aja, ya, mendefinisikan arsitekturnya. Ya kemudian forwardnya juga nggak perlu Anda pikirkan lagi itu malah ya. Ya forwardnya juga sudah di-compile aja jelas, jadi langsung di fitting. Oke, jelas jawabannya nggak? Atau Anda masih mau curious lagi, mau bertanya yang lain? Yang bertanya siapa sih tadi? Halo? Saya Pak, Jonathan Pak. Ada enggak? Ya, Ya, tadi saya Jonathan, via kemana? Jawabannya gimana? Ada Oke masih sih kurang Pak, puas? selama ini sih saya kalau pengalaman coding sih memang selalu pakai keras dan mungkin fungsional pernah ya gitu di lab. Kalau PyTorch mungkin saya belum nyentuh. Makanya saya penasaran sih apa lebih baik untuk master a single library atau expand dulu kayak coba itu baru nanti ya seperti kata Bapak kalau udah tahu Oke, nanti ini saya mintanya bentar kemana. lagi saya pakai Python ya. Oh, Ya, benar juga kayak habis ini, PyTorch. habis ini saya pakai Python. Ya ini kan keras ya. Tapi kalau yang TensorFlow yang asal itu yang lazy implementation itu nggak saya sarankan, itu dari code-nya panjang itu. Iya Panjang pakai kayak lebar. graf-graf gitu kan Pak, aduh pusing. Ya. Itu terlalu complicated dan hasilnya ya sama aja gitu. Kecuali Anda mau menambahkan apa namanya layer baru, mendefinisikan layer baru itu tidak masalah ya. Tapi kalau Anda cuma istilahnya make itu ya nggak perlu sampai yang segitunya juga. Oke, nanti habis ini saya akan coba demokan yang Keras ya. Sorry, yang Python ini Keras ya. Keras sekarang kan udah di TensorFlow 2.0 itu udah terintegrasi dengan Keras. Jadi ya sebenarnya ngomong Keras sama TensorFlow udah sama. Oke, ya ini Anda lihat di sini dengan 10 epoch bisa akurasinya mencapai 95 udah ya. 95. Ya di sini ada validation ya. Anda perlu tahu bedanya antara akurasi training dengan akurasi validation ya. Jadi kalau Anda di modelnya kalau di dalam deep learning itu biasanya suatu data itu dibagi 3. Ya dibagi 3, satunya untuk training, satunya untuk validation, satunya untuk testing. Pada saat training, ya pada saat proses training seperti ini yang gunakan data untuk belajarnya, untuk pembelajarannya itu data training aja ya. Sedikit disisakan adalah data validation digunakan untuk melakukan testing pada saat on the fly. Jadi pada saat setiap Anda melakukan training di sini langsung dites dengan data sebagian data tadi. Bagian data yang disebut data validation tadi. Jadi data ini juga, jadi kalau datanya misalnya 100 ini untuk training ya, biasanya untuk training itu diambil 90%, 90 secara random gitu ya. 10-nya disisakan untuk validation. Seperti itu. Ya ini validation ini yang tadi. Dan ini seharusnya nggak beda-beda jauh seharusnya. Seharusnya antara validation dengan training itu seharusnya nggak beda-beda jauh. Itu fungsinya ya untuk menjaga itu. Kalau beda jauh gimana Pak? Beda jauh terjadi kesalahan itu underfitting atau overfitting biasanya. Itu yang kita inginkan nanti Anda amati di dalam ujian. Oke, ya ini sudah benarnya ini sudah epoch keberapa nih? Mestinya sih sudah 10 ya, kita tunggu bentar lagi lah. Oh ya, tuntas. Oke. Ya, tadi ada 2 data ya. Ada 1 data tadi dipisah udah menjadi data training dan data validation ya. Untuk validation atau istilahnya ada development atau validation misalnya. Jadi ini digunakan
untuk memonitor sebenarnya memonitor performance pada saat Anda melakukan training. Jadi bersamaan. Jadi ini kan training akurasi dari trainingnya. Jadi akurasi trainingnya ini akurasi dari testing tapi bersamaan pada saat training. Tapi ketika Anda mau melaporkan nanti di akhir itu yang dilaporkan bukan data validation, bukan testing validation-nya, tapi berdasarkan testing, data testing ya, data testing ini kan beda lagi ya, ini data testing gitu ya. Ini data testingnya. Nah, ini sudah selesai katanya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa melakukan testing sekarang. Ini pakai data test. Ya, ini perlu tahu dulu ya. Jadi banyak juga yang asal tabrak aja shift enter Anda nggak ngerti juga gitu ya. Ini dievaluasi sekarang model yang sudah didapat di sini modelnya berupa apa sih Pak? Berupa weight tadi ya sebenarnya bobotnya tadi yang menjadi model. Ya. Kemudian kita gunakan data testing. Dan di sini kita lihat nih akurasinya berapa berdasarkan data test. Data test ini nggak pernah di training. Ya, data test ini nggak pernah di training. Beda dengan data yang tadi validation. Validation kadang-kala memang bisa di training karena sifatnya kan random dia ya. Jadi ada 100, pilih 90, ya 90-nya untuk training, 10-nya untuk validation misalnya. Tapi kan ini kan random. Bisa aja waktu saat di random itu bisa aja data yang tadinya di sini yang sudah di training juga gitu ya. Istilahnya ada leak-nya, data leak istilahnya ya. Jadi kalau validation ini nggak valid kalau digunakan untuk pelaporan misalnya. Karena sebagian sudah terintip isinya ini ya. Tapi di sini fungsinya memang bukan untuk itu, fungsinya untuk memonitor jalannya training. Oke. Sekarang ada data testing ini yang Anda laporkan, ini datanya sekian. Nah, akurasinya kok hampir sama, berarti ini bagus ini ya. Ini yang disebut dengan fit. Ya, fit itu adalah ya salah satunya cirinya adalah akurasinya tinggi di sini, validation-nya nggak beda jauh lah dari data akurasi training, dan akurasi testing juga nggak jauh-jauh amat. Ini namanya fit. Ya. Kalau Anda kurang puas, sekarang pertanyaannya Anda kurang puas dengan akurasinya ini, Anda tinggal tambahkan epochnya, pasti dia akan makin turun juga itu ya, makin tinggi juga akurasinya. Oke, jadi di sini arsitekturnya berarti udah pas ini ya, ini udah pas nih, udah bagus untuk kasus tadi minis yang mendeteksi angka tadi. Ya. Oke, kemudian tinggal divisualisasi. Ini yang divisualisasi itu adalah perjalanan selama training dimonitor oleh validation. Nah, ini Anda lihat ini bagus ya, dalam arti keduanya berjalan beriringan. Nanti ada suatu saat satunya rendah, terutama biasanya validation-nya tiba-tiba turun, akurasinya ininya makin naik, trainingnya makin naik, ini turun, itu terjadi overfitting. Ya, overfitting itu yang perlu diperhatikan, dan kemudian ada juga yang di sini nih akurasinya nggak mau naik-naik nih trainingnya, itu namanya underfitting ya. Nanti ini yang perlu Anda perhatikan, error analisis ini di dalam ujian. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke tadi ada pertanyaan teman Anda ke yang PyTorch tadi ya. Nah, saya akan share mengenai code-nya dulu. Oke, ini code-nya cukup besar karena ada data set-nya, Jadi
Kita tunggu bentar aja dulu ya. Jadi kita 40 mega. Oke, selama ini ada pertanyaan dulu nggak nih? Belum kita masuk berikutnya. Nah, kakak-kakak ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada boleh langsung ditanyakan. Nah, untuk yang kedua ini ya, saya mendasarkan diri sebenarnya pada slide yang ada di kuliah ya. Jadi yang slide yang ada di kuliah itu ini ada linknya mengenai apa namanya sesi ke-7 gitu yang ada code-nya tadi. Nah, itu yang pakai saya gunakan. Nah, ini websitenya adalah di sini. Web dari apa? Web dari asal dari code-nya tadi di mana dari Python ya. Nanti saya akan jelaskan dulu di situ. Oke, code-nya sudah ya, bisa Anda coba ambil di situ ya. Nah, di sini sebenarnya code tentang apa ya? Tentang sama ya, tentang klasifikasi, tetapi di sini kita menggunakan namanya transfer learning ya. Transfer learning di situ dengan transfer learning kita bisa mereuse menggunakan ulang algoritma yang sudah ada. Jadi di dalam kasus ini ResNet ya. Di kasus ini ResNet sudah di-training terhadap ImageNet yang 1000 objek tadi, 1000 kategori. Kemudian kita ingin modifikasi sehingga dia bisa mendeteksi 2 kategori tambahan gitu ya. 2 kategori tambahan di situ adalah kalau nggak salah itu adalah semut dan lebah gitu ya. Semut dan lebah. Di sini ada 2 cara nih. Cara yang pertama gimana?
Cara yang pertama, ujungnya ini kita ganti nih yang tadinya 100 untuk satu kategori menjadi hanya 2 kategori aja. Ya, caranya pertama seperti itu dan kemudian di training ulang, namanya fine tuning. Yang pertama ini ya, fine tuning. Dan yang kedua itu adalah sama sebenarnya, yang ujungnya ini di yang 100 diganti dengan 2, tetapi nggak di training ulang, yang sudah di training oleh mereka, oleh testnet ini kita freeze istilahnya, kita rekap ya, dibekukan gitu ya. Yang di training yang baru, layer baru ada, yang layer baru aja gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan fixed feature extractor yang kedua. Oke, kalau Anda mau coba, Anda bisa mencobanya langsung di situ ya, dengan menggunakan collab juga gitu ya. Dengan menggunakan collab juga Anda bisa mencoba langsung di sini. Ya, tinggal Anda panggil collab ya. Di sini Anda bukan new ya, jangan new ya. Ya salahnya. Anda langsung upload aja. Upload aja Jupyter Notebook yang ada di sana. Ini yang Jupyter Notebook-nya Anda ambil ya. Ini adalah PyTorch ya, PyTorch ini. Nah, ini pertama kali Anda upload datanya. Ya, ini upload datanya cukup besar ya. Yang bikin lama tadi adalah sebenarnya datanya tuh. Ya, ini datanya cukup lama nih. Nah, kita ingin upload dulu datanya. Ini uploaded ya, ini datanya di upload dulu, pilih filenya. Kemudian ini datanya di folder tadi, folder data tadi, data.sheet tadi. Nah, ini ada upload. Kemudian proses berikutnya ini cukup lama karena datanya cukup besar, sekitar 40 mega. Kemudian di unzip dulu. Ya, di unzip. Ya, jadi Anda bisa lihat pola kerjanya banyak nunggu ya. Banyak nunggu, nunggu datanya diupload, nunggu training gitu ya. Nah, ini benarnya sih enggak ya, proses tadi seharusnya Anda bisa manfaatkan untuk menganalisa nanti. Jadi kalau Anda bisa tadi bekerja secara paralel, banyakin gitu ya tab-nya, kemudian daripada Anda nunggu terus ini, kemudian Anda kalau proses training tadi bisa small training dulu, baru kemudian nanti kalau udah pasti baru long training ya terusnya. Ya, ini kalau Anda menggunakan online, ini kalau keputus ya Anda harus upload lagi, itu jadi membuang waktu juga ya, uploadnya aja lama ya, upload datanya.
Oke ya, jadi sambil Anda melihat seperti ini, Anda bisa menjalankan juga ya, bisa mencobanya juga. Siapa tahu di tempat Anda lebih cepat karena internetnya lebih cepat misalnya. Ya, jadi kembali lagi ke tadi ya. Apa sih yang diharapkan sekali lagi dari ujian ya? Jadi yang bukan hanya melakukan training ya. Jadi Anda implementasi PyTorch atau TensorFlow itu sudah harus bisa gitu ya, sudah harus bisa. Yang lebih yang dituntut itu bukan hanya sekedar implementasi tapi melakukan istilahnya adalah error analysis. Jadi kalau nanti Anda menghadapi misalnya nanti ini kok arsitektur saya nggak mau akurasinya kok rendah ya, nggak bisa tinggi. Saya sudah jalankan berkali-kali, sudah saya perpanjang, nggak bisa-bisa, ini nggak naik-naik. Nah, itu di situ kesempatan Anda melakukan error analysis, itunya yang akan dinilai sekarang. Bukan sekedar, ya ini jalanin ini selesai, kumpulin ya gampang sebenarnya kalau itu ya, nggak perlu tingkat analisis saja juga bisa. Yang penting Anda dapat code-nya, ada modifikasi datanya, ya gampang. Tapi yang diharapkan bukan itu nanti. Yang diharapkan adalah Anda melakukan error analysis. Nah, ini error analysis, tadi saya sudah kirimkan panduan bukunya ya. Jadi di sini bukunya pakai yang ini ya, machine learning journey. Jadi Anda bisa lihat lagi di bagian chat. Ya, di bagian chat Anda bisa lihat di sini saya sudah posting mengenai machine learning journey ya, ini yang kedua. Ini saya akan kirim lagi sebagai tanda kalau itu penting, buku ini penting gitu ya, sebagai panduan nanti Anda ujian ya. Jadi ini penting sekali ketika Anda nanti ujian, bukalah buku ini. Bukunya nggak teknikal ya, jadi gampang sebenarnya, gampang dibaca, gampang banget dibaca. Tapi kalau Anda enggan membaca ya sulit memang. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana caranya melakukan error analysis. Ya, ini sambil nunggu aja ya, ini cukup lama nunggunya ya. Error analysis bagaimana caranya ya? Jadi ada 2 step di sana dalam error analysis ya. Jadi Anda lihat di chapter ini yang penting ya, chapter bias and variance dan chapter error analysis. Jadi di sini ada basic error analysis ya. Jadi di buku tadi ada 2 chapter yang penting sekali ketika Anda nanti sebagai panduan Anda mengerjakan ujian. Tapi sebenarnya buku ini nggak sulit, hanya kalau Anda mau buka aja Anda tahu. Bukunya cuma tulisan kayak gini aja ya. Jadi apa sih yang Anda lakukan dalam basic error analysis itu? Secara umum Anda hanya mengamati data yang Anda lakukan training. Jadi ketika Anda melakukan training itu ya kalau memuaskan sih oke gitu ya. Memuaskan sih oke, udah selesai gitu ya. Tetapi kalau belum memuaskan, Anda ingin meningkatkan akurasi misalnya atau menurunkan error, Anda melakukan error analysis, yaitu pertama dengan cara melihat misclassified example. Jadi ini di data testing tadi ini kok salah ini ya, kok salah, kenapa gitu ya. Jadi pertama dilihat dulu, dikumpulin dulu, dikurasi dulu ya. Itu yang disebut dengan error analysis, dikurasi kemudian dilihat kira-kira salahnya nanti kenapa gitu ya. Nah, ini seperti ini dikurasi nih, image 1 ini kok ini salah ya, ini image 1 ini salah, ini benar harusnya ini ya. Seharusnya doc tetap kok salah itu. Nah, ini ternyata image-nya adalah Anda lihat nih unusual pitbull color, jadi warna anjingnya nggak umum gitu ya. Kemudian gambar 2 ini kok bisa salah, oh ternyata gambarnya blur ini ya. Kemudian gambar ketiga, oh ini gambarnya tadinya harusnya grid cat ya. Grid cat itu ya kucing besar, itu maksudnya macam-macam gitu ya. Jadi di situ
dia salah, ternyata itu gambar lion. Nah, lion ini mirip harimau ya, mirip kucing besar gitu ya, mirip banget gitu ya. Nah, kemudian diambil pada hari yang ini sehingga menjadi blur ya. Udah mirip, gambarnya blur lagi, maka salah klasifikasi. Nah, ini semua dikumpulkan, kemudian dievaluasi sebenarnya salahnya kenapa ya. Salahnya pembelajaran dari datanya atau dari memang algoritmanya kurang bagus kan. Dari sini kan kelihatan nanti ya. Dari sini di kurasi seperti ini akan kelihatan, sehingga nanti memang kalau asalnya dari datanya kurang bagus, atau datanya ada beberapa yang memang datanya mislabel misalnya, atau terlalu blur ya, datanya buang aja, data yang menyebabkan kesulitan dalam proses training tadi ya, datanya buang ini yang nggak bagus datanya yang untuk training. Itu pertama, error analysis. Dan kemudian dari sana Anda melakukan error analysis kedua yang dengan mendefinisikan bias dan varian. Bias dan varian ini istilah aja, ini gampang sebenarnya ya. Bias itu apa? Bias itu adalah error rate-nya tadi ya. Jadi akurasinya itu berapa itu namanya bias. Ya, akurasinya berapa? Ada akurasi, ada error ya. Jadi kalau kita mencek itu tadi ketepatan dari klasifikasi kan akurasi ya, 100% kurangi akurasi itu errornya ya. Jadi antara error dan akurasi itu berhubungan aja. Nah, errornya ini yang disebut dengan bias ya, errornya ini yang disebut dengan bias. Kemudian kalau varian itu apa? Varian itu cuma perbedaan antara error di waktu training dengan error waktu testing atau error waktu validation. Jadi Anda bisa lihat tuh, dibandingkan. Nah, di sini ada 3 hal yang penting. Nah, di sini ada 3 hal yang penting ya. Ini ada contoh-contohnya. Jadi kalau errornya kecil, kemudian development errornya besar, artinya apa? Artinya biasnya kecil nih, biasnya kecil tetapi high varian. High varian artinya selisih antara error tadi tinggi ya, antara yang di testing atau di validation dengan yang di training. Itu terjadi overfitting. Ya, terjadi overfitting. Anda bisa ngomong, oh ini ada overfitting gitu ya. Tetapi kalau errornya tinggi, memang errornya tinggi itu ya, error awal trainingnya tinggi, berarti itu udah underfitting gitu ya. Udah underfitting. Nah, kalau yang kedua-duanya errornya tinggi, variannya tinggi ya, itu berarti Anda salah arsitektur, sudah ya, jelas ya. Ganti aja. Yang bagus yang mana ya? Error biasnya kecil, variannya kecil tuh. Kemudian solusinya di sini juga ada dituntun juga solusinya kira-kira apa gitu ya. Solusinya kira-kira apa ya? Ini di sini. Jadi kalau Anda terjadi underfitting atau istilahnya biasnya tinggi, ya Anda modelnya dibuat menjadi kompleks, menjadi lebih kompleks ya, menjadi lebih canggih gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan layer misalnya ya, menambahkan neuron dan lain-lain. Nah, ini yang pertama. Kalau misalnya terjadi overfitting atau variannya tinggi, solusinya biasanya apa? Solusinya biasanya adalah menambahkan datanya ditambah, atau Anda menggunakan mentuning hyperparameter seperti dropout, itu yang digunakan untuk melakukan menghindari overfitting, dropout, kemudian ada regularization, itu digunakan untuk menghindari overfitting. Di sini dijelaskan ya. Jadi Anda yang diharapkan bisa menggunakan hal itu, bukan sekedar shift enter selesai gitu. Oke, kita lihat di situ. Nah, ini cukup lama ya, masih 86% ya. Oke, dari penjelasan tadi ada pertanyaan nggak? Ya, ini nggak bisa Anda lakukan, nggak bisa diajarkan di kelas gitu ya. Jadi Anda hanya bisa diajarkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan eksperimen sendiri gitu ya. Ya, ujiannya seperti ini masalahnya. Ujiannya seperti ini ya. Yang diharapkan seperti ini. Oke. Jadi di sini ada macam-macam nih. Kalau Anda mau lihat nih, untuk overfitting Anda bisa pakai regularization, dropout dan lain-lain.
Sehingga ketika Anda mentok gitu ya, jangan ngomong komentarnya tidak bisa lebih bagus lagi, ya udah nilainya drop ya, langsung. Anda berarti nggak bisa melakukan analisis kalau tiba-tiba Anda jalankan shift enter kemudian terakhir hasilnya segini, Anda tinggal ngelaporin aja, nggak bisa kemudian mengatakan bahwa hasilnya nggak bisa saya tingkatkan lagi akurasinya. Ya udah selesai. Ya selesai nilainya maksudnya juga ya. Ya, yang diharapkan bukan sampai situ ya. Misalnya akurasinya hanya pada trending di awal 50%, ya Anda cari cara demikian rupa mendiagnosa keadaannya sehingga Anda bisa meningkatkan itu. Itu yang diharapkan nantinya di dalam ujian tengah semester Anda. Pak, permisi Pak. Yuk, bentar ya, ini saya jalankan ya. Kenapa? Oke, baik Pak. Saya sebenarnya pengen nanya sih Pak, pengen diskusi aja. Soalnya saya sempat ada kena pengalaman ini juga. Jadi kalau misalnya kita encounter nih kasus misalnya classification dari tadi kan kita ada bahas untuk datanya, kita make sure datanya itu udah yang balance, udah yang sesuai, cocok, bersih kan. Tapi kan kalau in real case data itu biasanya nggak bersih kan Pak. Jadi kalau misalnya kita dapat case imbalance classification Pak biasanya. Saya pernah encounter ada problem misalnya kayak not Ya, detection. kalau imbalance berarti kamu harus counter imbalance-nya dong. Harus kita sama dengan kan Pak. Jadi iya, nggak harus sama ada, benar ya. Nggak harus sama benar. Jadi Anda harus counter imbalance-nya. Biasanya pakai oversampling kan. Oversampling-nya pakai apa itu yang cocok. Tuh. Tapi nanti datanya nggak sampai seperti itu ujian ya. Tapi kalau misalnya Anda memang ada kasus, misalnya deskripsi nanti imbalance, ya Anda solving itu imbalance ini harus di-solve dulu. Ya. Dengan apa? Banyak metodenya. Ya. Banyak. Biasanya metodenya berbasis statistik atau berbasis pada generatif neural network. Jadi intinya kita mengenerate data yang hampir sama dengan data yang dikit tadi ya, di oversampling gitu ya. Dengan cara apa ya? Bisa dengan statistik atau dengan cara generating neural network ya seperti GAN tadi. Oke, atau ada yang lain? Kamu mau ngomong apa lagi? Enggak sih Pak, saya tadi pengen discuss aja sih kira-kira cara menanganinya gimana sih Pak gitu. Ya tadi caranya. Kuncinya adalah Anda melakukan oversampling tadi atau downsampling pada yang gede itu, tapi menyebabkan datanya berkurang nggak preferable biasanya. Jadi lebih preferable kita oversampling aja Pak, pakai tadi statistik. Iya, biasanya di oversampling. Jadi dilihat dulu distribusinya datanya seperti apa dengan statistik. Ada metodenya banyak ya, SMOTE. Kemudian kalau yang statistik SMOTE, kemudian ada kalau yang di di generatif model itu ya GAN misalnya, itu adalah salah satunya untuk membangkitkan data gitu. Atau pakai cara yang lain bukan dengan deep learning, karena itu memang nggak sesuai sebenarnya untuk deep learning karena datanya satunya kecil, satunya gede. Pakai analisis yang lain. Okay. Nah, kenapa tanyaannya? Berarti sebenarnya kita itu kalau misalnya untuk menangani misalnya kayak sebagai data scientist gitu itu ilmu statistik sebenarnya penting Pak gitu. Dasar-dasar untuk statistik. Untuk dasar ilmu statistik Pak. Ya, penting banget. Soalnya kita sebagai yang saya sebenarnya personally kan sebagai anak IT nggak pernah dapat statistik sih Pak. Itu yang sayangnya. Iya, ya belajar di sini ini belajar. Apalagi kalau kamu sudah masuk ke tadi ya, imbalance data itu, imbalance data solusinya adalah tadi oversampling itu sebenarnya cara berpikirnya kita ingin punya data yang sama banyak kan dengan data yang tadi yang satunya itu yang gede itu. Tapi bagaimana saya membangkitkan data tapi datanya nggak ngawur nih gitu kan. Datanya pakai kita kita generate berdasarkan distribusi yang terjadi. Yang kecil ini ada distribusinya sedikit tapi kita bisa hitung distribusinya. Yang distribusinya tadi kita fill ya supaya distribusinya sama tetapi datanya bisa banyak. Nah, cara idenya seperti itu.
Oke, kita lihat dulu. Ini adalah PyTorch ya. Anda bisa lihat style programmingnya agak berbeda dengan Keras ya. Kalau dikatakan lebih susah, enggak juga, dalam arti memang style programmingnya berbeda. Style programmingnya ada object oriented di sini. Ya, object oriented di sini. Jadi Anda biasanya harus mendefinisikan nanti, ini kan masih awal-awal nih ya. Ini masih awal-awal, di sini masih apa namanya? Masih load database dan load library-nya aja. Kemudian di sini melakukan persiapan data. Persiapan datanya juga modelnya agak berbeda gitu ya dengan Keras. Ya di situ, kemudian di sini juga data direktorinya, ini datanya aja nih ya. Ini persiapan data. Jadi kita butuh namanya data loader itu untuk menaruh datanya sehingga ke memori sebenarnya ya. Ke memori dengan data loader. Di sini ada batch size-nya, artinya nanti ketika Anda training itu ada batch size-nya 444 diambil 4, siap training diambil 4 diambil 4 gitu. Kemudian ada shuffle, ini diacak atau enggak, dikocok atau enggak. Oke, kemudian di sini ada store device, ini kalau mau pakai CUDA-nya, pakai GPU, jadi dia bisa diotomasi. Kalau yang TensorFlow kan berdasarkan library yang kita pakai, ya TensorFlow GPU atau TensorFlow biasa. Kalau ini di dalam PyTorch ini ada kayak saklarnya gitu ya. Anda mau pakai CUDA atau pakai GPU atau enggak, ini bisa disetting di sana. Nah, di sini kita pakai ResNet yang sudah jadi ini. Nah, ini pre-trainingnya true ya. Jadi kita ambil demikian rupa. Ya, ini yang disebut dengan transfer learning ya. Kita ambil suatu model yang arsitektur yang sudah jadi dan kita modifikasi. Kemudian di sini kita ini adalah yang tadi, yang ada dua jenis tadi. Ada dua jenis kan ya. Pertama, Anda mau training bareng-bareng gitu ya. Atau tadi yang data tadi yang yang tadi diambil, model yang diambil tadi di freeze gitu ya. Di freeze artinya nggak diapa-apain gitu ya. Jadi jangan sampai berubah. Nah, ini tinggal di setting di sininya. Gradiennya itu true atau enggak. Kalau true artinya berarti terjadi pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran tadi, perubahan terhadap bobot yang pre-train tadi, yang sudah di training tadi. Nah, tadi kalau ininya false, otomatis kita hanya menggunakan model pre-train tadi sebagai istilahnya feature extractor gitu ya, feature extractor aja. Kemudian di sini kita melakukan modifikasi pada layer yang terakhir aja. Ya, jadi change the last layer di sini yang tadinya 100 menjadi 10 ya. 1000 ya, 1000 apa 100 Pak. 100 kita lihatlah. Ya, yang disebut dengan Imagna itu 1000 apa 100 saya penasaran. Sorry. Ya, di sini kan panduannya ada nih, jadi di sini ya. Ini 1000 ya, 1000 kategori ya. Artinya banyak banget tuh 1000, cuma Anda sekarang potong menjadi 2. Manfaatkan 2 gitu. Tapi ini jadi 2 dia. Jadi layer terakhir Anda ganti ya. Kalau yang apa namanya neural network yang biasa di dalam Python itu kata kuncinya linear gitu ya. Tadi saya katakan linear. Tapi bandingkan kalau Anda dengan menggunakan Keras, itu kata kuncinya adalah dense ya. Itu linear network yang biasa itu yang oleh Hinton. Jadi kalau di sini Anda bandingkan dengan yang Keras, itu Anda layer tersebut disebut dense. Dan jadi ini istilah aja, dan satunya pakai kata linear. Ini adalah layer yang tradisional.
Oke, jadi layer terakhir itu layer classification, layer tradisional biasanya, yang klasik ya, yang udah lama itu ya, bukan yang CNN. Kemudian di sini kita pakai GPU-nya diaktifkan untuk menghitung. Kemudian kita pakai fungsi objektifnya close entropy loss. Kemudian di sini untuk pembelajarannya pakai SGD, stochastic gradient descent. Oh, ini ada kesalahan, dia nggak mau kelihatannya karena di atasnya belum saya jalanin ya. Ini harus jalanin, ini harus jalanin, ini harus jalanin. Ini jalanin ya. Oke. Nah, di sini ini ada learning rate ya. Anda tahu learning rate ya. Jadi ini kalau Anda nggak belajar dari awal dari perceptron misalnya atau backpropagation, ini nggak mungkin Anda bingung gitu. Ini gunanya buat apa kok muncul-muncul terus ya. Ya, learning rate itu kecepatan Anda belajar, kecepatan algoritma ini melakukan optimasi ya. Jadi kalau ini terlalu besar, itu bisa divergen nanti yang bisa nggak ketemu hasilnya. Kalau terlalu kecil, kelamaan. Jadi Anda perlu cari ke titik optimumnya juga. Di sini ada namanya decay. Jadi kalau bisa nanti ketika makin konvergen learning rate-nya itu makin kecil gitu. Maksudnya seperti itu ada decay-nya. Supaya apa? Supaya pembelajarannya lebih lambat ya, makin detail pembelajarannya. Nah, di sini epochnya jangan 100 kelamaan ya. Jadi saya setting 10 aja misalnya. Ya, sini. Nah, di sini belum bagus ini. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa sih dari model yang kompleks saya sederhanakan dari yang 1000 kategori menjadi 2 kategori, kok malah modelnya jadi nggak gitu bagus gitu ya akurasinya. Nanti Anda bisa lihat akurasinya ternyata hanya sekitar 50% gitu. Nah, ini training loss sama validation loss-nya aja. Jadi kalau Anda mau lihat yang lebih oke sebenarnya kalau ini kan bukan pakai presentase ya. Anda tampilkan akurasinya juga itu supaya tahu batas atas. Kalau akurasi kan batas atasnya cuma 1 gitu ya, bawahnya 0. Kalau ini loss ini nggak tahu batas atasnya, kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi di sini ada loss-nya, ini kodenya seperti ini. Kemudian nggak akurasinya ada ya, tapi akurasi dari testingnya. Nah, ini masih rendah dia, 53%. Nah, kira-kira gimana ini Anda memecahkan supaya ini dapat sampai ya kalau bisa ya 90% gitu ya. Logikanya bagaimana ya? Dari yang kompleks tadi yang 1000 kategori Anda kecilin gitu menjadi 2 kategori aja, tetapi malah akurasinya jelek. Ya, jadi Anda kembali lagi ke buku tadi ya, yang saya kirimkan machine learning journey. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan underfitting gitu ya. Underfitting itu modelnya itu terlalu sederhana. Kalau overfitting modelnya terlalu kompleks. Ya, yang bagus yang mana yang fix ya. Jadi kalau yang sebelah sini overfitting modelnya kebesaran, datanya kurang gitu ya. Datanya kebesaran. Jadi cara satunya kalau yang ini kasusnya bagaimana? Ini jelas overfitting gitu. Tadinya datanya kompleks, kemudian Anda buat kasus sederhana ya pasti ini gejala-gejala overfit ya. Modelnya terlalu kompleks. Jadi caranya bagaimana? Caranya modelnya sederhanakan dulu atau datanya diperbanyakin. Ya, datanya dibanyakin atau modelnya disederhanakan. Ya. Itu Anda bisa menjawab nanti dari sini nanti ya. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda punya intuisi dengan melihat aja udah tahu kira-kira tahu nih ini overfit atau underfit dan kemudian solusinya apa. Tapi kalau belum tahu, ya Anda baca pelan-pelan buku tadi ya sebagai panduan. Oke. Ya, jadi itu aja dari saya.
Terima kasih. Atau ada pertanyaan lagi nggak sebagai pertanyaan penutup? Jadi untuk ujian bagaimana? Ujian semuanya coding, ya. Jelas coding, tiga-tiganya coding. Tapi bukan hanya sekedar coding. Ya. Jadi ada error analysis-nya itu harus dilakukan sehingga Anda bisa memperbaiki performance dari hasilnya. Kalau enggak bagaimana? Ya itu bagian dari penilaian gitu ya. Bagian dari penilaian itunya ada persentasenya sendiri untuk melakukan optimasi. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Halo. Ya sekali Gimana lagi teman-teman? tadi ya ini kalau Anda lihat Python itu object oriented ya, dalam arti Anda misalnya model nih ya. Kalau tadi kan saya cuma shift enter modelnya dibuat dalam bentuk ini nggak ada modelnya ya, di sini dia manggil model aja nggak kelihatan ya. Nanti kalau Anda lihat di implementasinya dia bikin function sendiri gitu ya, bikin function sendiri untuk model gitu ya. Bikin ya objek sendiri untuk modelnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak kita langsung akhirin aja session hari ini. Oke, ini ada di ya udah habis ya, sudah habis memang udah pas. Iya, Oh, iya pas Pak. oke. Ya silahkan ya Oke. dimanfaatkan resource yang saya kasih ini ya. Jadi Anda semoga siap di dalam UTS Anda dan jangan ekspektasi dalam UTS-nya Anda tahu gitu ya. Jadi ekspektasinya Anda menjalankan apa, yaitu coba diikutin supaya nilai Anda optimum gitu ya. Jangan sampai Anda menganggapnya bahwa seminggu nanti Anda bisa copy paste dari teman Anda. Nggak mungkin kasusnya. Code-nya mungkin ini aja gitu ya. Code-nya cuma load data, kemudian ya bikin model, kemudian akurasinya dihitung gitu ya, di training dihitung akurasinya. Tapi bukan hanya itu gitu yang diinginkan ya. Proses dalam mencari hasil yang optimum itu yang akan dinilai. Ya, hasil yang optimum itu akan dinilai. Ya, hasilnya meliputi apa dari prosesnya, meliputi error analysis. Itu Anda mengamati datanya, Anda mengamati measurement-nya ini ya, akurasinya dibandingkan akurasi testing, dibandingkan akurasi teknik. Dan kemudian respon Anda bagaimana ketika dapat data seperti itu. Anda ini overfitting, underfitting, berarti modelnya saya sederhanakan atau modelnya saya buat lebih kompleks. Atau hyperparameternya saya akan tambahkan dropout, misalnya saya tambahkan regularization. Nah, itu yang respon itu yang ingin dinilai nanti. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak atas waktunya sudah memberikan